Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku, Safa Mirza Nuraini. Nah, sebelumnya kalian udah pada siap belum nih buat belajar bareng-bareng sama aku? Udah siap kan? Udah siap kan? Nah, langsung aja yuk join Zoom meetingnya. Check it out. Jadi guys, pada kesempatan kali ini, pokok pembahasannya adalah neraca lajur, khususnya yaitu menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet untuk perusahaan jasa. Nah, sebelum masuk ke materi neraca lajur yang lebih banyak lagi, sebelumnya aku tanya dong, neraca lajur itu apa sih? Jadi guys, neraca lajur atau worksheet atau yang sering disebut juga dengan kertas kerja adalah suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua akun yang ada di daftar saldo dan dibuat pada perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Dapat juga diartikan sebagai suatu kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi dari daftar saldo yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan dari neraca lajur. Kira-kira apa ya tujuannya? Yang pertama ada memudahkan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan akan semakin mudah ketika neraca lajur telah dibuat terlebih dahulu. Hal ini karena semua nominal yang ada pada buku besar bisa langsung terlihat di neraca ini tanpa harus mencari dalam buku besar yang memiliki kolom dan juga jumlah yang terbilang banyak. Yang kedua adalah sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Dalam neraca saldo akan terdapat banyak data, baik itu data penyesuaian maupun data yang digunakan untuk persiapan ketika hendak membuat sebuah laporan keuangan. Dengan adanya neraca lajur atau worksheet ini akan meringkas dan menggolongkan data yang ada pada neraca saldo. Yang ketiga adalah meminimalisir kesalahan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembuatan laporan keuangan rentan mengalami kesalahan. Lebih parahnya lagi ketika kesalahan ada di awal sebelum melakukan laporan. Tentu hasil akhir berbagai bentuk laporan keuangan juga akan salah. Dengan menggunakan worksheet ini akan menjadi sarana meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi ketika membuat jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir adalah memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Dengan sebuah worksheet akan menjadi bahan untuk memperkirakan hal yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan. Hal ini karena jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan akan lebih mudah terlihat. Tentunya adanya hal ini mampu menjadikan sarana bagi manajemen untuk memperkirakan hal yang mungkin berimbas pada kegiatan operasional. Format dari neraca lajur terdiri dari beberapa kolom yang berisi nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca, dan laba rugi. Masing-masing dari kolom tersebut dibagi dua dengan penempatan debit dan kredit pada transaksi atau akun yang ada. Berikut merupakan format dari neraca lajur. Proses penyusunan. Setelah mempersiapkan format neraca lajur adalah mulai mengisi nomor dan nama akun. Pengisian ini, nomor yang harus diisikan melambangkan penggolongan dari tipe akun. Urutan untuk mengisi nomor dan nama akun ini dimulai dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pengisian nomor dan nama akun yang berurutan memudahkan untuk input transaksi berikutnya. Sehingga pengisian ini harus dilakukan mulai dari nomor akun terkecil. Pengisian pada neraca lajur ini bisa didasarkan pada daftar akun yang sudah dibuat pada awal periode.
Perusahaan juga bisa mengisi akun tambahan yang mungkin dibutuhkan di dalam periode bersangkutan agar tidak ada melewatkan transaksi atau yang ada pada saat penyesuaian. Selanjutnya yaitu menambahkan jumlah neraca saldo yang telah tertulis sebelumnya. Setelah itu yaitu mengisi jurnal penyesuaian. Pada kolom ini untuk nama akun dan nominal yaitu sesuai dengan jurnal penyesuaian yang sebelumnya telah dibuat. Lalu memindahkan saldo yang ada pada kolom tersebut disesuaikan antara debit dan kreditnya. Biasanya kolom penyesuaian ini hanya untuk pemakaian perlengkapan, peralatan, dan juga beberapa penyusutan lainnya. Ketika telah ditemukan nominal atau saldo antara neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan atau mengurangi antar keduanya dan tulis pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Jika pada kolom tersebut persamaan debit maupun kredit, maka cara menghitungnya dengan cara ditambah, begitu pula sebaliknya. Untuk mengisi kolom laba rugi atau neraca yaitu dengan memindahkan antara akun-akun neraca yang tersedia dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Taruhlah akun tersebut sesuai dengan debit maupun kredit yang ada. Untuk kolom laba rugi merupakan kebalikan dari pengisian neraca, yang mana merupakan beberapa akun real dan bukan sebuah pendapatan maupun beban. Nah, berikutnya yaitu contoh soalnya. Di sini sebagai contoh yaitu cvmastahbisnis.com. Di sini terdapat akun-akun, ada kas, piutang usaha, asuransi dibayar di muka, perlengkapan kantor, peralatan, utang wesel, utang usaha, modal tuananda, private tuananda, pendapatan usaha, beban gaji, listrik, dan beban iklan. Berikut merupakan tambahan informasi penyesuaiannya. Yang pertama ada tarif premi asuransi sejumlah 400.000 per bulan. Yang kedua ada perlengkapan yang masih tersisa di gudang sampai tanggal 31 Maret 2017 sebesar 2 juta. Yang ketiga ada penyusutan peralatan per bulan sebesar 1.800.000. Dan yang keempat adalah bunga yang masih harus dibayar perusahaan atas utang wesel 31 Maret 2017 adalah sebesar 1 juta. Berikut merupakan penyelesaian dari jurnal penyesuaian cvmastahbisnis.com. Nah, dan ini adalah neraca lacur dari cvmastahbisnis.com. Jadi, akun-akun yang ada di neraca saldo awal tadi ditambahkan dengan akun-akun yang ada pada jurnal penyesuaian yang nominalnya juga dimasukkan pada kolom debit maupun kredit yang nantinya akan ketemu baik laba atau rugi dari perusahaan ini. Sekian mengenai pembahasan neraca lacur yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan maupun pengucapan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah dengerin pembahasannya dari awal sampai akhir. Aku akhiri dulu ya Zoom-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!